Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk membicarakan kisahnya Sufiyah ya. Iya AA. Sebel. Iya kakak. Ada bab fi dzikri masyayikhi hadhihi thariqah. Mengenai halaman 183. Oh, enggak ada di situ, beda cetakan. Coba dilihat aja itu. Ibrahim bin Adham itu ya. Belum. Enggak tahu di situ halaman berapa. Cari aja lah. Babun fi dzikri masyayikhi hadhihi thariqah. Pasal mengenai menyebutkan guru-guru thariqah ini, maksudnya Sufiyah. Wa mayadullu min sayrihim atau min siyarihim, dan apa-apa yang menunjukkan dari perjalanan mereka, wa aqwalihim, dan perbuatan mereka, ala ta'zimi syariati, atas mengagungkan syariat. Jadi menyebutkan perjalanan para sufi maksudnya guru-guru thariqah ini, dan menyebutkan kisah-kisah yang menunjukkan bahwa mereka itu mengagungkan syariat. Yang mana kita bisa melihat bahwa para sufi ini mengagungkan syariat dari perjalanan mereka. Ya'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, rahimakumullah. Nah, ini senang saya kalau ada perkataan seperti ini. Ini didoakan sama musannif itu ya. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat yang banyak kepada kalian semua. Ketahuilah, apa yang harus diketahui? Annal muslimina ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam lam yatasamma afadiluhum fi asrihim bitasmiyati alamin siwa suhbatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus diketahui? Ketahuilah bahwa orang-orang muslim setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menamai orang-orang yang paling afdol di antara orang muslim pada masa mereka dengan penamaan selain sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan di atas kesahabatan. Maka dikatakanlah bagi mereka itu apa? Sahabah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Nanya-nanya sorangan, jawab sorangan. Oh, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Orang yang paling afdol itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang afdol setelah Rasulullah, jadi bukan yang lebih, tapi yang di bawah Rasulullah langsung. Kita tidak membicarakan Nabi dan Rasul sebelumnya, tapi kita membahas yang setelah Rasulullah ini. Ini tidak ada yang lebih afdol daripada yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Kita mau mimpi sama Rasulullah aja susah. Mereka ketemu, belajar langsung dari Rasulullah, bertemu langsung dengan Rasulullah. Maka tidak ada orang muslim manapun yang secara derajat melebihi para sahabat ini. Nah, kan sebelum sahabat disebut sahabat, mereka ya disebutnya ya umat Rasulullah sama. Jadi kita ini umatnya Rasulullah. Para sahabat pun sama umatnya Rasulullah. Cuman mereka itu punya kelebihan. Apa kelebihannya? Hidup sezaman dengan Rasulullah. Maka oleh karena itulah kita menyebut mereka sahabat. Kenapa? Karena saking dekatnya derajat mereka dengan Rasulullah.
Jadi disebut sahabat. Ya memang Rasulullah itu suka menyebut ashabi, sahabat-sahabatku. Itu penamaannya dari Rasulullah juga, cuman itu diikrar secara secara istilah karena memang yang paling dekat dengan seseorang itu siapa? Sahabatnya. Maka orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah karena mereka itu dekat derajatnya dengan Rasulullah, maka disebutlah mereka itu sahabat. Walamma adroka ahlul asri tsani summiya man sohibas sahabata. Dan tatkala penduduk zaman kedua itu datang, dinamailah sahabatnya sahabat. Dinamailah sahabatnya sahabat itu apa? At-tabi'in. Diikut disebut tabi'in. Jadi sebetulnya kan sahabat itu yang menyertai, berarti sahabat mah sahabatnya Rasulullah. Tabi'in mah sahabatnya sahabat. Nah kita itu sahabatnya sebutnya 38 kali itu. Rasulullah begitu. Ya sana kita mah sahabatnya terus sebutnya 38 kali sahabatnya tuh Rasulullah. Nanti 38. Nah maka yang mensahabati sahabat itu disebut tabi'in. Wara'au dzalika asyrafa simatin. Dan para ulama itu melihat dalam pengertian memandang nama tabi'in ini adalah nama yang paling mulia. Maksudnya setelah apa? Setelah sahabat begitu. Makanya disebut generasi tabi'in. Tsumma qila liman ba'dahum atba'ut tabi'in. Kemudian dikatakanlah bagi orang yang mengikuti setelah mereka itu disebut atba'ut tabi'in, yang mengikutinya para tabi'in. Nah berarti 3 kurun nih ya. Kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun itba'ut tabi'in. Tsumma ikhtalafan nasu wa tabayanatil marotibu. Faqila li khawasin nasi mimman lahum syiddatu inayatin bi amriddin az-zuhadu wal ubadu. Kemudian manusia menjadi berbeda-beda keadaannya dan martabatnya menjadi terpisah-pisah. Maksudnya bagaimana? Nah setelah itba'ut tabi'in ini kita sudah tidak bisa menghukumi seseorang itu secara mengeneralisir. Ya. Karena orang itu sudah beda-beda. Yang di dalam agamanya ada yang dijaga, ada yang tidak. Ada yang pintar, ada yang beledug. Jadi berbeda-beda. Maka dikatakanlah, nah orang-orang yang khususnya itu, karena disebut orang khusus itu khusus kenapa? Khusus karena keadaan mereka di dalam agama berbeda dengan yang lain pada zamannya. Maka disebutlah orang yang khusus-khusus ini dengan nama zuhad dan ubbad. Zuhad itu ahli zuhud, ubbad itu ahli ibadah. Jadi namanya sudah bukan ya orang yang soleh setelah sahabat disebut tabi'in. Orang yang soleh setelah tabi'in disebut itba'ut tabi'in. Nah setelah itba'ut tabi'in, orang yang soleh-solehnya ini karena tidak banyak dari satu generasinya, maka disebutlah ubad atau zuhad. Zuhad. Orang-orang yang zuhud atau orang-orang yang ahli ibadah. Tsumma zaharatil bid'ah. Kemudian nampaklah bid'ah. Wa hasolat tada'i bainal firaq. Dan hasillah atau terjadilah perdebatan di antara kelompok-kelompok. Mulai nih orang itu beda cara pemahaman agamanya.
Dan ini sudah berlangsung 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Apalagi sekarang 1400 tahun setelah Rasulullah wafat. Maka orang di dalam memahami agama makin macam-macam lagi, makin beda-beda lagi. Timbullah di situ bid'ah yang mana terjadilah perdebatan di antara kelompok. Fakullu fariqin idda'au anna fihim zuhada. Maka setiap kelompok itu mereka mendakwakan, mengaku ada zuhadnya masing-masing. Nanti ada kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah punya zuhadnya siapa? Ubadnya siapa? Jadi kan setiap kelompok itu akhirnya mereka punya panutan sendiri-sendiri tuh. Ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya panutan banyak. Ada Al-Imam Ghazali, ada Al-Imam Haramain. Atasnya sana Al-Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Behdieunnakeun Syekh Ibrahim Al-Baijuri, behdieunnakeun deui aya Al-Imam Nawawi. Behdieunkeunana deui aya guru ti Garut. Mudah-mudahan itu oke. Kita punya panutan-panutan tuh, ya. Kita punya panutan-panutan. Si Wahabi punya Ibnu Taimiyah, ada Muhammad bin Abdul Wahhab, ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya Ibnu Katsir dalam pandangan mereka. Nah nanti ada orang-orang yang orang-orang ini diperdebatkan. Jadi sama kita diaku, sama Wahabi diaku ada tuh. Ya. Kayak siapa? Kayak Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyahnya sama kita nggak diaku. Apa? Siapa itu Ibnu Taimiyah? Tapi Ibnul Qayyimnya diaku dengan catatan. Ibnu Katsirnya diaku mutlakon. Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu diaku dengan catatan karena ibaratnya memberi sangkaan kepada tajsim. Jadi secara lafaz dia mirip-mirip Wahabi. Tapi sebetulnya kalau dimaknainya benar itu tidak bakal jadi Wahabi. Nah, kalau Ibnu Katsir itu mah udah jelas Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi keadaan Ibnu Katsir sebagai Asy'ariyah Maturidiyah ditolak sama Wahabi. Oh, ada. Jadi Ibnu Katsir mah kata kita benar, kata Wahabi benar. Cuman kita mah punya pandangan sendiri kepada Ibnu Katsir, Wahabi pun punya pandangan sendiri terhadap Ibnu Katsir. Tapi kalau Imam Ghazali kata kita benar, kata Wahabi sesat. Imam Ghazali itu. Syekh Fakhruddin Ar-Razi kata kita benar, kata Wahabi sesat. Imam Syafi'i kata kita benar, kata Wahabi benar. Cuman si Wahabi cara memahami Imam Syafi'i beda dengan kita memahami Imam Syafi'i begitu. Ya. Nah makanya ada orang-orang itu memang yang sama Allah itu dijaga keluar Allah itu tidak mengizinkan orang-orang mencelanya kayak Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu tidak diperkenankan orang mencela beliau. Karena Wahabi ngaku sama Ibnu Qayyim. Kita pun ngaku, cuman kita mengakunya dengan catatan, tidak mencela. Tapi kalau Ibnu Taimiyah dicela sama kita mah. Terutama sama ulama kalam itu. Ibnu Taimiyah mah dicela. Muhammad bin Abdul Wahhab apalagi. Makanya disebut Wahabi juga. Nah, kan mereka kan punya panutan masing-masing. Nah, wan faroda khawasu ahli sunnatil mura'una anfasahum ma'allahi ta'ala. Dan menjadi menyendirilah orang-orang khusus dari ahlu sunnah yang mana mereka itu menjaga diri mereka sendiri beserta Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di antara orang-orang yang diaku sebagai panutan-panutan itu, zuhad dan ubad itu, memang ada yang benar-benar menyendirikan diri mereka beserta Allah Subhanahu wa taala. Al-hafizuna qulubahum an tawarikil ghaflati, yang mensucikan kolbu beliau dari kotoran-kotoran ghaflah.
Maksudnya itu dari ghaflah yang seperti kotoran. Kita itu, ya, kita nih, apakah kita ini orang-orang khusus pilihan Allah? Apakah kita ini orang-orang khusus pilihan Allah? Cek saya mah lain. Bukan menurut saya, bukan orang-orang khusus pilihan Allah, bukan kita. Ya. Nah ini orang-orang gini aja, patokannya kan gini aja. Kalau kamu punya keinginan sama kamu diikutin nggak, gitu aja patokannya mah. Pengen ngudud, ah udah itu mah. Laisa min khawasil lah. Ada orang itu, coba lihat ya, ini bedanya seriusnya orang sama Allah itu. Ada orang itu tatkala di dalam diri mereka terbersit keinginan yang tidak ada hubungannya dengan Allah, maka dia mengatakan dirinya telah murtad. Saking keras dia terhadap dirinya itu. Ada orang kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi hujan, gretek gue, asa ngeunah ieu lamun dahar pop mie. Kalau makan pop mie enak nih, langsung dirinya gini. Itu tobatnya udah puluhan tahun itu. Dari itu nggak diikutin tuh. Itu lintasan hati kayak gitu, itu ghaflah. Itu dia langsung menghukumi dirinya murtad. Dia tidak murtad pada kenyataannya dan dia pun tahu tidak seperti itu, cuman dia menghukumi dirinya seperti itu. Makanya seolah-olah semua amalannya sirna. Seolah-olah semua pahalanya habis. Karena orang murtad itu semua pahalanya habis. Supaya nggak kayak gitu lagi, saya nggak boleh ghaflah lagi. Kita mah ya, nih. Jangankan dari bisikan hatinya, dari ngerjainnya pun nggak tobat. Terus kan abis pop mie teh dituturkeun pan. Nah, ngudud tuturkeun deui. Ya, mau rokoknya abis ka warung, di warungna beak. Lah ngaluarkeun heula motor ka pengkolan. Maksakeun. Pengkolan beak. Kemana cenah ieu pabrik rokok ye? Atuh da ngarokok nasieun jadi hese neangna. Apa? Ya, kalau kita mah paling mentok bisa juga. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita mah paling mentok bisa juga. Kalau ada keinginan nggak kita ikutin, itu paling mentok udah. Keinginannya ada, tapi kita nggak ngikutin. Itu datang hujan. Kalau makan pop mie enak nih, kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu mah bagian diri saya, nggak diikutin. Paling bisa segitu, paling mentok itu paling mentok udah di situ. Kalau sampai jangan ada lintasan hati ke sana, mau gimana caranya itu? Ya. Gimana caranya? Makanya itulah khawasullah, itulah orang-orang khusus Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ditanya kita orang khususnya Allah, bukan patokannya Imam Qushairi jauh atuh. Ya, cuman kalau akhir zaman, ya kalau kita patokannya akhir zaman, segini udah uyuhan, ya nggak masuk Wahabi, nggak masuk kelompoknya Imad, nggak masuk tertipu sama si Buya siapa itu Rozi Hasim, nggak ketipu sama Gurgem. Ya, Kumaila, gak ketipu sama orang-orang kayak gitu. Akhir zaman mah kayaknya tuh udah pilihan. Tapi kalau patokannya Imam Qushairi, atuh jauh. Ya, jauh. Adik kamu ya, sama Allah teh gimana mau amalahnya begitu. Nah makanya ada orang-orang itu yang di dalam diri mereka saking serius dengan Allah, mereka itu menjaga kolbu mereka dari ghaflah. Gimana caranya supaya ghaflah jangan masuk? Kita mah gini aja dulu, gimana caranya biar mati nggak kafir? Kita mah itu aja udah susah tuh. Gimana caranya biar mati nggak kafir? Itu udah dapat. Gimana caranya biar sholat sah? Hah? Gimana?
Wios kodok oke. Ya kodok juga. Yang penting kamu terhusu lah, terhusu mana nggak masuk rukun begitu ya. Susah kita mas sekarang. Ya udah satu. Gimana caranya sholat kita ini diampuni sama Allah, bukan diterima kita mah udah beda patokannya sudah terlalu jauh. Makanya kalau lagi ngaji kayak gini kita ngobrolin khawasullah, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala, kita itu cuman bisa tercengang dan terheran-heran. Makanya kalau misalkan nanti orang-orang seperti beliau ini mendapati keanehan-keanehan, ya jangan aneh. Soalnya hidup mereka mah aneh. Ya, nah kita mah hidupnya nggak aneh tuh, normal kita mah hidupnya. Pengen jajan bakso, habis bakso nggak ada kerupuk, mang kerupuk nggak ada, beli heula ka warung, beli kerupuk dulu, udah ada kerupuknya teh kecapnya nggak ada, mang aya kecap, aya gula beureum, bae gula beureum oke, pakai gula merah, ya. Terus itu teh diikutinya teh banyak, udah jauh. Jadi kalau dari Allah mah itu teh udah beberapa langkah si hati teh. Kita mah orang normal begitu. Makanya hidupnya normal, makan banyak, kamerkaan, henteu dahar, leuleus. Jadi enggak makan lemes, makan ngantuk. Kapan ngajinya itu? Dan kita mah kayak gini. Ya. Mereka itu orang-orang hebat. Ada keinginan selain Allah dihilangkan. Kalau sampai diikuti itu ada yang tobatnya 3 tahun, ada yang tobatnya 15 tahun. Dari satu kali mengikuti keinginan hati itu. Walaupun salim. Makanya kalau mereka aneh-aneh ya wajar. Ya udah aneh. Ke Jakarta 3 langkah nyampe. Begitu. Oh ini hurufat dasmu. Ya. Kamu kalau tidak mampu seperti itu ya jangan membohongkan. Kalau kamu tidak mampu seperti itu karena keadaan hati kamu tidak bisa seperti itu ya jangan mendustakan orang yang seperti itu. Karena itu termasuk perkara yang mumkinat aklan. Yang mumkinat aklan tatkala dia dinisbahkan kepada orang soleh wajar. Kalau saya tiba-tiba nanti ditelepon, Ustadz di mana? Cek abi teh Surabaya. Ya, sore Ustadz di mana? Cek abi teh di Jogja. Tadi siang masih di Surabaya. Sore udah di Jogja. Ustadz sekarang di mana? Ciamis. Oh berarti di Nungora. Di Nungora teman gitu Pak. Ustadz cek bilang kamu di mana? Bilangnya di Surabaya. Sama kamu bilang di mana? Di Jogja. Bukan Karomah eta mah. Keur di Nungora. Poho alibi teh. Cari-cari alasan. Cuman sekarang kok Karomah kayak orang kayak gini Karomah nggak ada kayak gini Karomah. Gitu. Bismit tasawuf, dengan nama tasawuf. Nah orang-orang yang membersihkan hati mereka seperti itu dinamailah tasawuf. Ya, jadi orang-orang yang khusus dari ahli sunnah yang mana mereka itu menjaga diri mereka sendiri beserta Allah, jadi nggak mau ada selain Allah di dalam hati, yang mana mereka itu menjaga diri mereka dari ghaflah, mereka menamai diri mereka dengan tasawuf. Washtaharu hadzal ismu lihaula'il akabir qoblal mi'atain minal hijrah, dan menjadi masyhurlah nama ini bagi orang-orang yang besar-besar itu secara nama begitu ya, sebelum 200 Hijriyah. Nih lihat ya, jadi orang maksudnya apa? Sebelum kurun 200 Hijriyah, orang-orang yang khususnya ini, tadi kan ada sahabat, kemudian ada tabi'in, ada itma'ut tabi'in. Nah orang-orang khusus dari mereka ini, kalau sahabatnya nggak dihitung, tabi'in, itma'ut tabi'innya, dan yang setelahnya ini, orang-orang khusus dari mereka itu dinamai tasawuf. Metodenya itu, orangnya disebut sufi, dan ini masyhur dulu tuh seperti itu namanya. Sampai disebut di sini nih, Ro'aitu Sufyan, ini Hasan Al-Bisri ya. Hasan Al-Bisri itu kan tabi'in.
Aku melihat seorang sufi fit tawafi, di tempat tawaf. Fa'aqaituhu syai'an falam ya'khudhu. Maka aku memberinya sesuatu tapi dia tidak mengambilnya. Wa qala ma'i arba'atu dawaniq fayakfini ma ma'i. Aku punya 1/4 dirham dan cukup bagiku hidup dengan 1/4 dirham ini. Wa dzakara anna Sufyan ats-Tsauri qala laula Abu Hasyim As-Sufi ma araftu daqiqar riya. Jadi nama Sufi ini dia sudah terkenal sejak zaman tabi'in sebetulnya. Buat siapa? Buat orang-orang yang menjaga hatinya. Sampai-sampai ada orang nih dia punya duit cuman 1/4 dirham. 1/4 dirham itu berapa? 500.000 kurang lebih lah. Ya, bukan dinar nih, ini dirham. Kurang lebih 500.000. Orang itu cuman hidup seumur hidupnya 500.000 seumur hidup. 500.000 perak cukup seumur hidup. Rek kumaha hirup nah eta. Sampai dikasih uang lagi nggak mau karena merasa cukup begitu. 500.000. Orang masa kali kaponyo beak. 500.000 sekali bengkol kaponyo beak nah duit 500.000. Ini mah buat seumur hidup. Ari neangna setengah bulan. 400.000 teh tolol, ari beakna sepoeun. Ya mah kerja sehari dah udah cukup. Terus itu mau ngapain hidup? Kamu mau ngapain hidup? Jadi bedanya orang sama orang soleh itu begini. Kalau kita hidup kayak mereka, hidup kita itu tanpa arti. Hirup kok wirid ngaji, sholat, wirid ngaji, sholat, wirid ngaji, sholat. Asa piknikan pan hirupnya. Hidup kok nggak ada healingnya. Nggak ada pikniknya, nggak ada healingnya hidup itu. Jadi asa tidak berarti. Kalau buat mereka mah hidup kita nggak ada artinya. Hari kamu hidup ngapain aja? Nggak healing, tuluy masalah apa? Saya ini bingung, duit banyak, kebutuhan nggak ada. Ini kemana lagi? Halo, gaya tak jelema juga gitu. Itu buat orang sufi ya, itu orang hidupnya nggak berarti, nggak ada nilainya, gitu. Makanya tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia perkara mahal. Kalau kita itu bisa kembali kepada Allah, minimal saja sholat 5 waktu tuh, udah alhamdulillah. Jadi kita sholat ada apa? Dalam hati itu kita mau sholat itu kita kayak apa ya? Absen mun urang. Ya Allah, mayun. Waktosna mayun ka Allah. Hadir kita itu. Begitu. Iya mah sholat tepan rurusuhan. Keur gawe inget sholat, keur sholat inget gawe. Jadi nu bener tuh hadir hatena. Hatinya nggak hadir. Wa nahnu nadhkuru fi hadzal bab asamiya jama'atin min syuyukhi hadhihi ta'ifati minat tabaqatil ula ila waqtil mutaakhirina minhum wa nadhkuru jumalan min siyarihim wa aqawilihim bima yakunu fihi tanbihun ala usulihim wa adabihim insyaallahu ta'ala. Dan kita di dalam bab ini akan menjelaskan nama-nama kelompok dari guru-guru kelompok ini. Jadi kan sufi tadi kan terkenal sufi ya, orang-orang kayak gitu tuh. Orang yang hatinya senantiasa hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di dalam bab ini kita ini ingin menyebutkan guru-gurunya yang besar-besarnya. Kita mah ya jangankan jadi gurunya, jadi murid lagi juga itu pantas. Kita itu kalau dilihat sama Ibrahim bin Adham, mungkin Ibrahim bin Adham itu muntah lihat kita itu mungkin ya. Ayo, celema juga kieu. Mau kayak juga. Kita itu sama apa namanya sama muridnya aja nggak bisa dibandingkan. Yang kita mau bicarakan ini guru-gurunya, bukan murid-muridnya. Yang kita bicarakan ini siapa? Guru-gurunya, orang-orang yang memang suci begitu.
Makanya disebut sufi kan. Ada yang mengatakan sufi itu dari sofa. Sofa itu suci. Jadi sufiah itu orang-orang yang suci ada. Ada yang mengatakan dari buru, dari wol. Sofa itu dari wol, kain wol. Karena kain wol itu dulu kain yang paling murah. Jadi kalau dulu makan paling murah. Sekarang mahal. Dan dulu makan atu kari embe, tuk. Ya, wol kasar itu. Wol kasar dulu mah. Sekarang mah mahal wol teh. Sekarang mah kan pakainya sintetis kan. Dari apa sekarang mah tuh kain itu. Wa nahnu nadzkuru hadzal, nah itu. Minat tabaqatil ula ila waqtil mutaakhirana minhum, dari guru-guru yang paling pertama sampai yang paling terakhir dari guru-guru tasawuf. Wa nadzkuru jumalan min siyarihim wa aqawilihim bima yakunu fihi tanbihun ala usulihim wa adabihim insyaallah taala. Dan kami akan menyebutkan kalimat-kalimat yang berasal dari perjalanan mereka dan berasal dari perkataan mereka, yang mana bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi peringatan atas akidah mereka dan adab mereka, insya Allah gitu. Nah, tanya kesenanya mah nggak dongeng ini mah, ya, tahu berapa jilid ini sampai akhir masih nggak dongeng aja. Ya berkisah begitu, supaya bisa mendapat pelajaran. Faminhum, maka di antara mereka, nah ini kita bahas yang paling pertama dulu. Siapa itu? Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur. Ya. Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur. Bin Mansur. Itu lahirnya, tapi Masehi ini Mbak ya, 718 Masehi. Wafatnya 776 Masehi. Min Qurati Balkho, dari negeri yang namanya Balkho. Balkho itu sekarang di Afghanistan. Orang Afghanistan beliau itu. Karena min abnail muluk, yang mana beliau itu termasuk turunan raja-raja. Fa kharaja yauman mutasayyidan. Maka beliau ini Ibrahim bin Adham pada suatu hari beliau itu keluar untuk berburu. Wa asaro sa'laban au arnaban wa huwa fi talabih. Dan beliau itu mencari jejak rubah atau kelinci. Dan beliau itu sedang mencarinya. Fahatifa bihi hatifun, maka tiba-tiba ada suara yang tidak diketahui sumbernya. Alihada khuliqta am bihada umirta. Apakah untuk ini engkau diciptakan? Apakah untuk ini engkau diperintah? Nah, ini jadi Ibrahim bin Adham itu, beliau itu keluar untuk berburu. Tadi yang mau dicarinya, kalau enggak rubah, kelinci. Bawa apa? Panah. yang namanya raja kan bebas ya. Ada raja mah nggak ada tuntutan tuh. Masa raja harus ngantor? Nggak ada, raja mah harus ngantor itu. Jam 7 harus berangkat ya. Sebelum jam 5 jangan pulang, nggak ada. Raja mah bebas. Nah karena emang nggak ada kerjaannya itu ngapain? Berburu kerjanya itu. Berburu. Tanda. Bukan rubah ya. Sama kelinci. Tiba-tiba ada suara. Suaranya itu begini. Kamu itu diciptain buat kayak gini. Kamu itu diperintah ini. Suruh siapa berburu itu? Tsumma hatifa bihi min qarbusi sarjihi. Kemudian ada hatif lagi kepadanya. Hatif itu suara yang tidak diketahui asalnya. Min qarbusi sarjihi, dari wadah panah pelananya. Ya kan kuda itu suka ada pelana. Nah pelana itu suka ada wadah panah. Ini wadah panahnya ngomong. Wallahi ma'ali hada khuliqta. Demi Allah bukan untuk ini engkau diciptakan. Wala bihada umirta. Dan bukan karena ini engkau diperintah.
Lain keur ulin. Kalau saya mah mungkin yang ngomong teh sekarang PS, lagi main PS ya. Cek PS teh. Gitu. Gitu wae. Oh gitu terus itu. Buat ini kamu diperintah itu. Fanazala anda batih. Coba gimana perasaannya itu kalau lagi berburu tiba-tiba ada suara kayak gitu. Kan kaget benernya. Soak. Maka turunlah beliau itu Ibrahim bin Adham dari kendaraannya, wasodafa ro'iyan li abi, dan berpapasan beliau itu dengan pengembala milik bapaknya sang raja. Berarti ini kan pangeran nih. Ibrahim bin Adham itu turun dari kudanya ketemu sama penggembala milik bapaknya, penggembala kerajaan. Fa akhadha jubbatar ra'i min saufin falabisaha. Maka Ibrahim bin Adham mengambil pakaiannya si penggembala yang mana itu berasal dari wol yang kasar, falabisaha, dan memakainya, wa aqahu farsahu wa mama'ah, dan memberikan kepada si penggembala itu kudanya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Kalau sekarang mah lagi naik Mercy, turun dari Mercy-nya itu ketemu sama pegawai bapaknya, "Mang ka dieu." "Ya naon cenah juragan?" "Ada apa juragan?" "Ini tukeran baju, bajunya ditukar." "Juragan mau kemana?" "Jangan banyak ngomong, nih kunci bawa buat kamu, bawa pulang. STNK-nya ada di dalam, BPKB-nya ada di dalam." Dianya itu beliaunya langsung safar tuh. Ditinggalin semua kehidupannya, semua kekayaannya itu. Karena mendengar Hatif berbicara tuh. Kamu tuh diciptain buat kayak gini. Summa innahu dakhalal badiyata. Kemudian beliau itu masuk ke Badiyah. Ya, Badiyah itu apa? Seperti tanah yang kosong. Kalau padang pasir, kalau dulu itu padang pasir. Kalau di dalam tahqiqnya ada begini, fadakhalal iraqo falam yasifulahu fi halal. Oh udah, nanti dulu ya. Jadi dia itu kan, beliau itu setelah keluar dari kerajaan itu cari apa? Cari tempat yang bisa mendapatkan makanan halal. Maka beliau itu masuk ke Irak. Falam yasifulahu fi halal. Tapi tidak bisa mendapatkan makanan halal. Fatarokaha warohila ila Syam. Kemudian beliau keluar dari Irak dan masuk ke Syam. Fakada lam yatib lahu fi halal. Tidak merasakan ini halal. Ila an rohila ila Toroswus asimata Kalikia atau Kilkia fa'amila fiha nazuran wa hasadan, menjaga tanaman dan berburu. Kadza fi riwayati Abi Nuaim li khabari taubatihi al mutaqaddam. Jadi kan gak bawa apa-apa nih Ibrahim bin Adham itu. Lah, cuman kan tetap beliau itu harus makan. Cuman masuk ke negeri anu gak dapat makanan halal, masuk negeri anu gak dapat makanan halal. Dalam pengertian gak dapat makanan halal itu apa? Gak bisa kerja. Dari anak raja atau reka belantara, reka gawe naon. Mau apa? Mau nyangkul nggak bisa. Itu maksudnya nggak dapat makanan haram, makanan halal itu maksudnya itu. Beliau tidak mendapatkan pekerjaan yang halal. Bukan berarti di negeri itu haram semua, bukan. Ya soalnya beliau itu anak raja. Ya gimana bisa dapat pekerjaan? Akhirnya dapat pekerjaannya itu di mana? Di Toroswus itu. Jadi apa di situ? Menjaga tanaman. Jadi penjaga kebun. Nah bisa kalau jaga kebun mah. Kalau jaga kambing susah. Kalau jaga kebun gampang. Ya, tinggal jaga kebun, ya jaga aja udah kebun. Duduk aja gitu kan kerjaannya. Wahasodan, dan memburu. Mungkin memburu hama mungkin ya. Atau buru apa gitu. Jual ke pasar. Wah kita makan dicari. Orang mah udah dapat
dibuang. Ya. Summa dakhala Makkah. Makanya kalau kita ditanya nih, mending soleh tapi miskin, mending kaya tapi nggak soleh. Itu mah jawabannya agak gampang, mending soleh tapi miskin. Tapi kalau ditanyanya mending soleh tapi miskin, apa mending soleh tapi kaya? Pasti soleh tapi kaya. Lah tolong itu mah mau jadi sufi, tapi bikin ke kiamat oke, itu patokanana mau. Ibrahim bin Adham mah udah kaya ditinggalin. Padahal kan kita mah geus eueuh beunghar ieu enggak harus ninggalin apa-apa, udah kita begini aja. Enggak harus ninggalin apa-apa, enggak harus turun dari Mercy. Nah, kita kalau mau ini harus turun dari Mercy, enggak harus, kita mah ada gak punya Mercy-nya juga gitu. Ya, kalau Ibrahim bin Adham mah harus meninggalkan kerajaan dulu, dah kita mah enggak punya kerajaannya juga tuh. Begitu. Cuman kita mah punya angan-angan kayak gitu. Kalau ditanya mending miskin tapi soleh apa mending kaya tapi bargajul, saya mah mending milih miskin tapi soleh. Ya. Kalau pilihannya itu. Tapi kalau pilihannya mending miskin tapi soleh apa mending kaya tapi soleh, ya pasti kaya soleh lah. Nah itu sampai kiamat gak bakalan jadi wali kalau kayak gitu pilihannya itu. Gak bakalan. Ada gak wali kaya? Ada. Cuman pilihan hatinya pasti miskin. Kenapa? Ikut Rasulullah. Rasulullah itu diberi pilihan oleh Allah antara Rasul yang hamba dan Rasul yang raja. Rasulullah itu memilih Rasul yang hamba, begitu. Nah, summa dakhala Makkah, kemudian beliau itu masuk ke negeri Mekah. Wa sahiba biha Sufyana As-Sauri wal Fudaila ibna Iyadin. Kemudian beliau itu bersahabat di Mekah itu dengan Sufyan As-Sauri dan Fudail bin Iyad. Nah ini akhirnya jadi guru-guru besar semua nih. Wa dakhala Syama wa mata biha, dan masuk ke negeri Syam dan wafat di Syam rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Amin. Nih coba lihat ya. Ini perkataan siapa? Perkataan Ibrahim bin Adham yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ma tahannaitu bil aishi illa fi biladis Syam. Afirru bidini min syahiqin ila syahiqin wa min jabalin ila jabalin. Faman yaroni yaqulu muwaswisun wa man yaroni yaqulu hammalun. Jadi Ibrahim bin Adham itu tatkala beliau sedang tatkala beliau itu tidak sedang mengajar lah begitu ya. Kalau lagi enggak di masjid, orang-orang itu nganggap beliau itu apa? Ada yang nganggap orang gila, ada yang nganggap kuli angkut. Jadi enggak ada yang nyangka beliau itu, anaknya udah jelas ya, udah keluar. Enggak ada yang nyangka beliau itu guru sufi, enggak ada yang nyangka. Da guru sufi mah tuh nggak kayak gini, saya guru Thariqah anu, nggak ada tuh guru sufi kayak gitu mah dulu, nggak ada. Mereka itu hidupnya humul itu menjauhkan diri dari ketenaran. Humul hidupnya itu, nggak ada upload YouTube, nggak ada. Mursyid Thariqah kok upload YouTube, nggak ada. Dan memang dulu mah YouTube-nya juga belum ada. Gitu. Jadi nggak pakai baju kebesaran kemana-mana, nggak. Orang itu kalau misalkan melihat Ibrahim bin Adham, cuman dua kesimpulannya itu. Kalau nggak punya kesimpulan dia itu orang gila, kesimpulannya itu beliau itu kuli angkut. Kenapa? Karena memang cari kerja, ya kerjaannya begitu. Jadi kerjaannya Ibrahim bin Adham itu ke pasar gitu ya, mau uang. Ya Ibrahim bin Adham. Abu Ishak itu Ibrahim bin Adham itu. Nah beliau itu ke pasar, jadi kuli angkut. Kalau nggak ada kerjaan, kemana aja. Jadi dipikirnya itu kalau orang sekarang kan ugelo gitunya, kukurilingan wae pan.
Nggak ada. Udah gak diceritain lagi, udah keluar dari kerajaan, udah nggak ada kisahnya lagi ibu bapaknya mah. Udah nggak tahu juga. Dicari. Wa kana ya'kulu min amali yadih, dan beliau itu makan dari pekerjaan tangannya sendiri. Mithlal hasodi wa hifzil basatin wa ghairi dzalik. Seperti apa? Seperti berburu, menjaga kebun dan selainnya. Makanya ngaku sufi tapi malas kerja, itu salah juga. Sufi mah mengikuti para nabi. Para nabi itu, beliau itu rata-rata makan dengan hasil keringat sendiri begitu. Tarangan ngandalkeun amplop. Meskipun banyak orang itu, jadi gini ya, kalau para sufi itu, kalau mereka itu terlihat kaya, biasanya kekayaannya itu nggak dimakan. Makannya itu dari mana? Dari hasil tangan sendiri, begitu. Makanya biasanya tuh para sufi itu. Meskipun orang-orang banyak yang ngasih. Imam Syafi'i itu kalau udah pengajian, itu bawa unta banyak. Cuman sebelum masuk ke Mekah, dibagikan dulu gitu. Gak dimasukin kulkas. Dah belum ada. Wa innahu ra'a fil badiyati rajulan 'allamahu ismallahil a'zam. Fada'a bihi ba'dahu fara'al Khadir alaihi salam wa qala innama 'allamaka akhi Dawud ismallahil a'zam. Dan Ibrahim bin Adham ini beliau pernah melihat di satu tanah yang kosong seorang laki-laki yang mengajarkannya ismullahil a'zam. Jadi ada satu nama Allah disebut ismullahil a'zam, yang mana ini mukhtalafun fi. Apa sih ismullahil a'zam itu? Para ulama berbeda pendapat. Nah, ada yang benar-benar tahu ismullahil a'zam ini apa. Jadi ini nama Allah. Nama Allah yang tidak banyak orang tahu. Karena ada perdebatannya itu. Nah, di antara yang tahunya itu Nabi Khadir. Nah, ini kalau sampai tahu kamu berdoa memanggil Allah dengan Ismul A'zam ini pasti dikabul. Sesuai permintaanmu begitu. Fada'a bihi ba'dah. Maka seseorang itu berdoa dengan Ismullahil A'zam setelahnya. Fara'al Khadiru alaihi salam, maka dia melihat Nabi Khadir alaihi salam wa qala innama 'allamaka akhi, sesungguhnya telah mengajarkan kepadamu itu saudaraku Dawud ismallahil a'zam, nama Allah yang a'zam. Jadi Ibrahim bin Adham ini dia melihat seorang laki-laki. Laki-laki ini mengajarkan ismullahil a'zam. Setelah mengajarkan ismullahil a'zam, ketemu sama Nabi Khadir. Ternyata yang mengajarkan beliau itu siapa? Nabi Dawud. Bukan Nabi Dawud ini. Dawud al-Balkhi. Bukan Nabi Dawud. Salah tuh, bukan Nabi Dawud. Innama 'allamaka akhi Dawud ismullahil a'zam. Jadi kejadian anehnya apa? Kejadian anehnya beliau bertemu dengan Nabi Khadir. Dawud al-Balkhi siapa? Dawud al-Balkhi itu beliau sufi juga. Oh, aneh-aneh ya orang sufi. Makanya tadi hidupnya harus aneh. Punya mercy kasihin. Kita mah punya mercy cicilan begitu. Akhbaroni bidzalika asy-Syaikhu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah qala haddatsana Muhammad bin Hasan bin Khasyab qala haddatsana Abu Muhammad Al-Husain bin Ali bin Muhammad Al-Misri qala haddatsani Abu Sa'idin Al-Khurraz qala haddatsana Ibrahim ibn Bashar qala sahibtu Ibrahim bin Adham faqultu khabbirni an bad'i amrik fadzakara hadza.
Nah, sudah tadi ya. Ini mah ada orang nanya, Ibrahim, gimana kamu ini kok bisa jadi orang soleh kayak begini? Kok bisa sampai derajat seperti kamu? Ini permulaannya gimana? Jadi begini, biasanya orang-orang yang soleh itu permulaannya aneh-aneh. Jadi salah satu ciri wali itu tatkala kamu memutuskan untuk berjalan kepada Allah, keadaan yang menjadikan kamu berpindah ini aneh. Itu salah satu ciri wali itu. Kayak denger hatif dari pelana kan. Nah biasanya aneh-aneh begitu. Kalau nggak aneh, biasanya nggak jadi wali. Kenapa kamu jadi soleh? Ya soalnya saya udah kalah judi online. Eleh judol, jadi soleh. Nah itu mah biasanya nggak jadi wali. Ya, kenapa kamu kok sekarang jadi soleh? Saya itu kapok dulu, mabok pakai autan. Udah sakalor, udah mau mati. Sama Allah masih dikasih kesempatan hidup. Nah, makanya saya ini tobat lah. Nah itu biasanya nggak jadi wali kalau kayak gitu mah. Tapi kalau kayak gini tiba-tiba lagi berburu, tiba-tiba pelananya ngomong. Di dalam sebagian riwayat nanti yang ngomongnya itu kelincinya, begitu. Ini kan aneh. Nah biasanya jadi wali orang yang permulanya aneh kayak gitu. Makanya ditanyakan Ibrahim bin Adham ini gimana permulaannya, dijelaskanlah kisah yang tadi begitu. Yuhka anhu annahu qala atib mat amak wala alaika alla taquma bilail wala tasuma bin nahar. Dihikayatkan dari beliau, ini perkataan beliau ya. Baguskanlah makananmu. Maka engkau sudah tidak perlu lagi bangun untuk sholat tahajud dan engkau tidak perlu lagi puasa di siang hari. Yang penting makanan halal. Jadi baguskan makananmu itu maksudnya kalau mau makan cari yang halal-halal. Kamu udah gak usah sholat tahajud lagi, gak usah puasa sunat lagi. Apa maksudnya? Udah bakal otomatis begitu. Kalau sekarang mah kita kan kayak struggle ya. Jadi kalau mau sholat tahajud itu kan kayak perjuangan banget gitu. Kalau mau puasa itu kan kayak perjuangan banget. Itu diantaranya apa? Gara-garanya kurang menjaga makanan. Gak sehat gak apa-apa Sarifah itu. Yang penting halal. Mau gorengan gak apa-apa. Banyak minyak gak apa-apa. Ya, yang penting halal gitu. Ya, gak usah pakai tisu dulu. Gak usah. Nurutan. Wakila kana amatu du'aihi Allahumma nqulni min dhulli maksiatik ila izzi ta'atik. Coba ya, orang kayak Ibrahim bin Adham ini berdoanya masih apa? Kita kalau berdoa apa? Kalau minta, ya Allah beri saya anak-anak yang soleh, mudah-mudahan si A, si B, si C ditataan, anak-anaknya kurang. Kalau berdoa itu, ya Allah mudah-mudahan mantan saya balik lagi. Kembalikanlah begitu. Itu yang apa? Yang didoakan semua jauh-jauh orang mah minta rezeki, minta sehat. Oh jauh-jauh orang mah. Kalau masalah pengen cepat selesai. Itu pengennya kita tuh. Ibrahim bin Adham udah kayak gini, berdoanya masih gini. Allahumma nqulni min dzulli maksiatik ila izzi taatik. Ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan bermaksiat kepadamu kepada kemuliaan taat padamu. Tuh, Ibrahim bin Adham masih mintanya, ya Allah, pindahkanlah aku dari maksiat kepadamu kepada taat kepadamu. Oh, Ibrahim bin Adham.
Wa qila li Ibrahim ibni Adham, dan dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, innal lahma qad ghala. Jadi ada apa? Ada santrinya ngadu mungkin ya. Ya Ibrahim, sekarang harga daging mahal. Bagaimana solusi engkau nih? Kita ini harus bagaimana kepada pemerintah supaya daging murah. Faqala arkhisu ay la tashtaru. Kata Ibrahim bin Adham, apa? Jangan beli. Tawang dibelian daging mahal mah nanti juga murah sendiri. Salah kamu atuh. Daging mahal dibeli, atau ya makin mahal. Kalau daging nggak dibeli bakal gimana? Bakal turun harganya. Ya. Jangan kita ini pasti salah import. Allah, jangan dibeli udah daging. Atau kalau nggak makan daging kita makan apa ya? Sampe masih ada. Tuh. Ya. Daging atah ge loba. Begitu. Nah, nanti kita akan bahas nih. Jadi kan itu kisahnya secara umum ya. Nanti kita akan bahas apa maksud dari kisah yang disebutkan tadi. Kita istirahat dulu, salatnya dulu ya. Allahu a'lam bishawab.